Inggris ini ilmu alat, bahasa internasional, bahasa ilmu pengetahuan yang perlu dan sangat penting dikuasai oleh kita, khususnya anak-anak kita generasi muda, para pelajar SMP. Saya tidak bosan-bosan menceritakan satu ironi dalam pendidikan bahasa Inggris di negara kita. Saya ini pernah menjadi pelajar SMP, pernah menjadi pelajar SMA. Demikian juga ribuan orang-orang seusia saya belajar bahasa Inggris di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas setidaknya 6 tahun. Di SMP belajar bahasa Inggris 3 tahun, di SMA belajar bahasa Inggris 3 tahun. Saya dan ribuan orang-orang seangkatan saya setelah belajar 6 tahun bahasa Inggris, apa yang terjadi? Tetap saja tidak bisa berbahasa Inggris. Ini saya kira mayoritas orang-orang seusia saya, seangkatan saya, adik-adik kelas saya, apalagi kakak-kakak kelas saya waktu itu mengalami satu kegagalan dalam belajar bahasa Inggris. Tidak tanggung-tanggung 6 tahun belajar bahasa Inggris. Saya telah belajar ada present continuous tense, ada past tense, ada gerund. Disuruh menghafalkan irregular verb, kata kerja tak beraturan. Ya toh, ada go and gone, ada apalagi dan lain sebagainya yang itu waktu itu saya hafalkan. Apa yang terjadi? Lulus SMP saya nggak bisa bahasa Inggris. Lulus SMA tetap saja saya juga tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya kira ini hampir dialami oleh mayoritas orang-orang yang pernah belajar di SMP dan SMA seperti saya. Nah, ini adalah salah satu ironi pendidikan bahasa Inggris yang terjadi di negara kita, tanah air kita, yang harus kita atasi. Jangan sampai anak-anak kita, generasi muda ke depan ini mengalami kegagalan seperti saya dan kita-kita yang seusia saya. Nah, oleh karena itu penting kiranya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Kabupaten Bantul terus-menerus melakukan exercise, ya, melakukan pembiasaan, melakukan inovasi di dalam pembelajaran bahasa Inggris sehingga lebih efektif, lebih efisien. Harus berani kita targetkan anak-anak kita lulus SMP harus bisa berbahasa Inggris. Masa kita kalah sama lembaga-lembaga kursus itu 6 bulan bisa berbahasa Inggris? Ya kan? 6 bulan bisa berbahasa Inggris ditangani oleh guru-guru yang ada di les-les atau kursus-kursus bahasa Inggris itu dengan metodologi yang tepat. Nah, karena itulah kita harus berbenah diri lembaga-lembaga pendidikan kita, utamanya SMP, dan itu harus dimulai dari guru-gurunya. Guru-gurunya harus terus mengembangkan diri, ya, baik dari sisi kemahiran, baik dari sisi grammar, conversation, ya, learning, dan seterusnya. Nah, agar kenapa? Agar anak-anak kita, siswa-siswi kita SMP ini tidak menjadi korban kegagalan metode pendidikan bahasa Inggris yang dirasakan oleh pendahulu-pendahulu anak-anak sekarang termasuk saya. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru bahasa Inggris kita yang hari ini akan mengakhiri English Competition Day tahun 2021 di Kabupaten Bantul
dan saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, baik yang juara maupun tidak, karena kalian telah berusaha menjadi yang terbaik, menjadi orang yang bisa menguasai bahasa asing yang penting ini, yaitu bahasa Inggris, untuk menyambut masa depan kalian secara lebih baik. Kita tidak ingin anak-anak kita ke depan ketika belajar di SMA, kemudian ketika kuliah di perguruan tinggi, ini mengalami kesulitan bahasa Inggris, karena ketika di perguruan tinggi buku-buku referensinya sudah harus berbahasa Inggris di semua jurusan, baik jurusan eksakta maupun jurusan sosial. Dan itu harus kita mulai hari ini, bagaimana anak-anak kita, anak-anak usia SMP ini bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Tentu saja ini butuh perjuangan keras dari para guru bahasa Inggris kita untuk menemukan metodologi inovasi agar pembelajaran bahasa Inggris itu bisa berjalan dengan efektif. Perbanyaklah latihan-latihan, perbanyaklah komunikasi secara verbal dengan menggunakan bahasa Inggris untuk melatih anak-anak kita bisa fasih berbahasa Inggris, baik secara lisan maupun secara tulis. Karena kalau terus-menerus belajar tenses seperti saya, maka yang terjadi ya tetap saja tidak bisa berbahasa Inggris. Melihat film berbahasa Inggris yang nggak paham, melihat atau mendengar lagu-lagu berbahasa Inggris ya tetap saja tidak paham. Ini merupakan satu ironi pendidikan bahasa Inggris yang terjadi di masa lampau. Saya tidak ingin anak-anak kita menjadi korban kegagalan metode pengajaran bahasa Inggris di Kabupaten Bantul. Karena itu saya sangat-sangat mendukung apabila MGMP ini sering-sering menyelenggarakan kompetisi seperti hari ini. Inovasi harus kita temukan, latihan harus diperbanyak, ya. Latihan baik latihan soal maupun conversation, ya, seperti storytelling, ya, speech contest ini harus sering dilakukan pada siswa-siswi kita, agar mereka tidak menjadi korban seperti saya dan teman-teman seusia saya. Bapak Ibu para hadirin dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya cintai, pemerintah Kabupaten Bantul sungguh sangat menaruh harapan kepada sekolah menengah pertama, di mana SMP ini mendidik anak-anak usia emas kita, yaitu anak-anak SMP, sekaligus anak-anak usia SMP ini adalah anak-anak yang tidak bisa dikatakan lagi sebagai kanak-kanak, anak-anak, tapi juga belum bisa dikatakan dewasa. Dia merupakan masa transisi. Karena itu keanehan-keanehan itu terjadi pada anak-anak usia SMP. Maka saya berharap para guru bahasa Inggris ini juga harus sabar, ya, harus telaten menghadapi anak-anak kita untuk mengantarkan anak-anak kita menuju prestasi yang terbaik. Kiranya demikian apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada panitia, pada guru, pada peserta, dan anak-anakku sekalian yang hebat-hebat. Mudah-mudahan kalian bisa terus berprestasi, terus menguasai bahasa Inggris ini dengan baik dan lancar. Maka dengan seraya memuji pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, English Competition Day tahun 2021 yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.